Pembina mental prajurit bangsa, mengemban tugas mulia, menempa ujung tombak pejuang Indonesia. Bhinneka Wiratama, Pancasila Sabta Marga menjiwai kehidupan kami. Beriman dan bertakwa mengamalkan agama, rukun dan cinta sesama. Saudara-saudaraku, para prajurit dan pegawai negeri sipil Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dimanapun berada dan bertugas. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat pembinaan rohani Protestan tahun 2022 yang baru kita tapaki. Sebelumnya, perkenankan kami dari Dinas Pembinaan Mental TNI Angkatan Darat menyampaikan selamat Natal tahun 2021 dan selamat tahun baru 2022. Tetap jaga protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan memakai masker. Saudaraku kekasih Kristus, pembacaan Alkitab yang menjadi dasar renungan saat ini terambil dari kitab Mazmur 90 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku, waktu terus berlalu. Jarum jam tak pernah berhenti berputar. Hari demi hari terus berlalu tanpa terasa. Kita sudah masuk di tahun yang baru, tahun 2022. Bicara tentang waktu, dalam bahasa Yunani ada dua kata yang digunakan, yaitu kairos dan kronos. Kairos adalah kesempatan yang tidak pernah kembali. Seperti air yang membawa hanyut daun-daun kering, pergi tak pernah kembali. Demikian hari yang telah kita lalui itu sudah menjadi masa lalu dan tinggal kenangan. Hari ini, bagi kita yang masih diberi kehidupan, adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk mengukir karya dan karsa dalam bakti kita kepada keluarga, masyarakat, NKRI, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, sedangkan kronos adalah waktu berjalan seperti jam ke jam, hari ke hari, minggu, bulan, dan tahun. Dalam kitab Mazmur 90 ayat yang ke-12 tadi adalah sebuah permohonan Nabi Musa kepada Allah yang mengatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, karena begitu berharganya waktu, Musa berdoa demikian kepada Tuhan agar ia diberi hati yang bijaksana sehingga dapat memperhatikan hari demi hari dengan sungguh-sungguh supaya tidak ada satu hari pun yang terlewatkan dengan percuma. Menghitung hari bukan sekedar mengurut hari-hari, minggu, bulan, dan tahun. Tetapi ada upaya menyiapkan segala sesuatu sehingga waktu yang kita jalani menjadi waktu yang berkualitas dan berguna bagi kehidupan kekal kita. Dengan menghitung secara tepat, maka yang akan kita peroleh adalah kualitas hidup yang berkenan kepada Allah Bapa. Begitu juga kita yang telah dikarunia Tuhan dengan banyak talenta dan diberi tugas sebagai Tentara Nasional Indonesia. Pastilah kita tidak akan merelakan waktu berlalu begitu saja. Kata menghitung berasal dari kata Ibrani, manah,
yang artinya menghitung, to count, to reckon, atau to number. Kata mana juga berarti mempersiapkan, to prepare. Kata mana juga berarti mendaftarkan, to enroll. Artinya dalam keseluruhan itu yang mau dikatakan kata menghitung adalah berarti ada batas. Sebagai manusia yang terbatas, kita tidak pernah tahu apakah esok kita masih punya kesempatan menyambut matahari menyingsing. Artinya saudara, orang percaya harus memperhitungkan atau memperkirakan bahwa umur hidupnya ada batasnya. Oleh karena itu jika kita masih hidup sampai saat ini, lebih-lebih dapat melewati tahun 2021 yang lalu, itu artinya kita masih diberikan kesempatan sebagai sebuah anugerah Tuhan. Dan sebagai TNI, sejak dari pendidikan kita diajar untuk tepat waktu, menghargai waktu. Tepat waktu, menghargai waktu artinya kita diberikan ajaran untuk disiplin. Dan disiplin adalah cermin dari kehidupan TNI. Karena dengan tepat waktu dan akan sangat menentukan keberhasilan dalam melaksanakan tugas. Saudaraku, para prajurit dan PNS Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, mengawali tahun 2022, marilah kita mengevaluasi hidup kita yang lalu. Firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita melakukan apa yang benar dalam waktu-waktu yang kita miliki? Atau justru kita lebih sering membuang-buang waktu atau malah melakukan hal-hal yang kurang berkenan di mata Tuhan? Jika selama ini kita masih sering membuang-buang waktu yang berharga, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Ingatlah hal ini. Waktu itu seperti es, digunakan atau tidak pasti mencair. Waktu tidak pernah dapat ditahan. Orang bodoh membiarkannya berlalu, tetapi orang bijak memanfaatkannya. Saudara, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Itulah yang disampaikan oleh Petrus dalam bukunya bab 1 pasal yang keempat ayat yang kedua. Akhirnya saudara, biarlah untuk ke depan kita semakin menghargai waktu yang ada, sehingga apapun yang kita lakukan dalam waktu-waktu yang kita miliki, semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Jangan berkata, tidak punya waktu melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Marilah kita mengisi setiap hari yang berlalu cepat ini dengan kebaikan dan doa. Marilah kita mengembangkan kasih dan kearifan dalam setiap detik yang terus melaju ini. Tuhan kiranya menolong kita dan Tuhan memberkati. Amin.